Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan penanganan masalah limbah cair dan padat di PT Sidomuncul. Kami beranggotakan 4 orang, dengan saya sendiri Dimas Mahendra Mubarok dengan NIM 197, lalu ada Henry Ferdianto dengan NIM 184, ada Ratna Dewi dengan NIM 189, lalu ada Erika Putri Maharani dengan NIM 198. Visi menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan dan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengelolaan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Next. Lalu ada misi, mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk persediaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Lalu ada mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Selanjutnya membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Lalu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara natural. Lalu melakukan corporate social responsibility atau CSR yang intensif. Lalu mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Dan yang terakhir menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Baik, saya akan menjelaskan lokasinya. Lokasinya terletak di pabrik yang berada di daerah Klepu, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Dan pabrik yang berada di Jalan Industri 2 nomor 19A Kaligawe, kilometer 4 di lingkungan industri kecil, Tanah Makmur, Semarang. Next. Sejarah. PT Sidomuncul bermula dari sebuah industri rumah tangga pada tahun 1940 di Yogyakarta yang dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo dan dibantu 3 orang karyawannya. Banyaknya permintaan terhadap jamu kemasan yang lebih praktis mendorong beliau memproduksi jamu dalam bentuk yang praktis, yaitu serbuk. Seiring dengan kepindahan beliau ke Semarang, maka pada tahun 1991 didirikan perusahaan sederhana dengan nama Sidomuncul, yang berarti impian yang terwujud. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratna. Baik, saya akan lanjut menjelaskan deskripsi bidang kegiatan. Sidomuncul ialah produsen jamu terbesar dan modern di Indonesia dengan pangsa pasar terbesar untuk kategori produk jamu tradisional. Sidomuncul telah memodernkan jamu untuk memenuhi gaya hidup masa kini. Konsumen Indonesia dengan tetap menggunakan rempah dan tanaman obat asli Indonesia yang telah teruji khasiatnya. Saat ini sudah lebih dari 300 jenis produk yang dapat diproduksi oleh perusahaan ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratna. Kemudian ada permasalahan yang dihadapi oleh PT Sidomuncul sendiri. Yang pertama yaitu PT Sidomuncul bermasalah dengan limbah. Yang kedua, PT Sidomuncul pernah hampir mengalami kebangkrutan. Masalah yang ketiga, produk obat herbal tolak angin milik PT Sidomuncul dilabeli Prop 65 warning di negara bagian California, Amerika Serikat. Yang keempat,
distribusi produk PT Sido Muncul menjadi terhambat selama PPKM darurat. Yang kelima, isu kasus penipuan yang mengatasnamakan PT Sido Muncul tentang lowongan kerja. Yang keenam, isu kasus penipuan yang mengatasnamakan PT Sido Muncul tentang undian berhadiah. Yang ketujuh, ada isu kasus penipuan yang mengatasnamakan PT Sido Muncul tentang undangan pengadaan bahan baku. Kemudian ada prinsip perusahaan. Yang pertama, fokus pada para pemangku kepentingan atau stakeholder fokus. Yang kedua, berintegritas atau integrity. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Dan yang keempat, unggul. Masalah utama. Permasalahan yang pernah dihadapi oleh PT Sido Muncul adalah persoalan limbah yang sampai Bupati Semarang ikut turun dan melakukan pengecekan oleh pihaknya ke instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL PT Sido Muncul dengan laporan bahwa temuan tanaman padi yang tercemari limbah mengalami penurunan kualitas, yakni rasa dan warnanya berubah. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini. Pertama, masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat. 2, Bupati Semarang. 3, Polda Jawa Tengah. 4, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dan peneliti independen. Next. Dan penyelesaian masalah ini yang pertama, pengolahan sampah dan limbah. Sebagai perusahaan yang bahan bakunya berasal dari tanaman, manajemen tidak ingin kehadirannya menghasilkan limbah yang dapat merusak lingkungan. Sido Muncul berkomitmen tinggi dalam mengelola sampah secara profesional. Hasilnya cukup memuaskan, sebab kini kawasan pabrik telah bebas sampah dan limbah padat pun termanfaatkan, sehingga memberi nilai tambah. Yang kedua, limbah padat organik sebesar 98%, sejak tahun 2000 berupa ampas ekstraksi, limbah produksi, limbah pertanian yang berupa daun, ranting kayu, limbah rumah tangga, dan lain sebagainya. Seiring perjalanan waktu, sebagian besar dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan dalam bentuk biomas dan wood pellet. 3, limbah padat non-organik sebesar 2% yang berupa sisa kemasan produk, plastik, botol, sebagian besar digunakan produk daur ulang berupa produk hasil handicraft sebagai kegiatan corporate social responsibility pada masyarakat sekitar, dan sebagian dimusnahkan menggunakan mesin insinerator. Panasnya dapat digunakan sebagai sumber energi pengeringan bahan baku. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.